Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutawafika dengan NIM 22020850-2002, mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Teknik Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah pemaparan materi yang berjudul Peran Dimensi Pendidikan Kejuruan di Era 4.0. Adapun pembahasan dari materi saya ini yang pertama yaitu brainware. Brainware ini terdiri dari peserta didik atau siswa, pendidik atau guru, dan stakeholder. Dan yang kedua yaitu software, yaitu terdiri dari kurikulum, program, dan manajemen. Dan pembahasan yang ketiga yaitu hardware, yaitu laboratorium, bengkel, dan sarpras, yaitu sarana dan prasarana. Yang pertama adalah siswa. Siswa adalah pembelajar yang harus ditumbuh kembangkan potensinya sejalan dengan tujuan pembelajaran. Ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian sebagaimana dinyatakan Sambaugh dan Magiloro 2006. Yang pertama, karakteristik siswa seperti bakat, minat, IQ, kematangan emosi, kematangan mental, lingkungan keluarga, lingkungan sosial budaya, dan yang kedua, learning perfect, merujuk pada pola karakteristik seseorang, kekuatan, kelemahan, dan preferensi dalam pengolahan dan penggunaan informasi, termasuk sikap terhadap belajar dan mengajar, tanggapan pada peristiwa pembelajaran, dan yang ketiga, gaya kognitif atau berpikir, menggambarkan cara berpikir, memahami dan mengingat informasi. Kemampuan ini berhubungan dan perilaku mental, misalnya saat memecahkan masalah, mempengaruhi cara memperoleh informasi, mengurutkan dan memanfaatkan. Gaya kognitif biasanya digambarkan sebagai dimensi kepribadian yang stabil, yang mempengaruhi sikap, nilai, interaksi sosial, dan yang keempat, special need, menunjukkan pada siswa dengan kebutuhan khusus seperti anak yang sangat cerdas, gangguan emosi, gangguan perkembangan, sehingga memerlukan perlakuan yang berbeda dengan siswa yang lainnya. Yang kedua, yaitu guru atau pendidik. Sebagai tenaga kependidikan, profesional guru harus mencerminkan perilaku profesional. Ketika guru memiliki perilaku profesional, siswa juga akan merasakan dampaknya. Siswa akan menguasai dengan baik keterampilan dasar dengan kemampuan kognitif dan kemampuan bukan kognitif, seperti kemampuan pengembangan diri. Pemberdayaan semua potensi ini menjadikan siswa mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan ataupun tekanan dunia yang relatif cepat berubah. Dalam pengertian sistem pendidikan Indonesia, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Pada pendidikan anak, usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sebagai syarat berperilaku profesional, guru secara legal harus memiliki kualifikasi mengajar sesuai dengan perundangan yang berlaku, memiliki pengetahuan yang memadai tentang bidang studinya dan tata cara mengajarkannya, menunjukkan sikap, bakat, dan tata nilai yang mampu mendorong perilaku siswa ke arah positif, memiliki pengharapan yang baik tentang potensi anak berada pada kelas sosial yang layak. Yang ketiga yaitu stakeholder, pemangku kepentingan yang terkait dengan pelayanan pendidikan dan pelatihan. Stakeholder dapat dikelompokkan menjadi yang pertama, stakeholder internal,
meliputi siswa, guru, kepala sekolah, staf tata usaha, dan yang kedua stakeholder eksternal meliputi pemerintah dan masyarakat. Pemerintah diwakili oleh para pengawas, dinas pendidik, wali kota atau bupati, departemen pendidikan dan kebudayaan, bahkan sampai materi pendidikan. Masyarakat yang memiliki kepentingan dengan sekolah, yaitu orang tua siswa, ahli pendidikan, pengguna lulusan, dunia usaha dan industri, dan lainnya. Stakeholder memiliki peran penting bagi kelangsungan penyelenggaraan pendidikan kejuruan, seperti peran sebagai penasehat ataupun pertimbangan oleh komite sekolah dan perkumpulan orang tua siswa. Peran sebagai pengawas ataupun pengontrol yang dilakukan oleh pemerintah ataupun komite sekolah. Peran sebagai pendukung yaitu memberikan support pada program-program sekolah seperti DUDI, komite sekolah, orang tua murid, misal pada program prakerin, stakeholder eksternal terutama dari DUDI sebagai mitra kerja yang bertanggung jawab pada kompetensi lulusan. Pembahasan yang kedua yaitu software. Yang pertama, kurikulum. Kurikulum merujuk pada apa yang diajarkan, apa yang harus dan seharusnya diajarkan, dan yang dapat diajarkan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Dalam kurikulum 2013, kurikulum secara konseptual, kurikulum adalah suatu respon pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat dan bangsa dalam membangun generasi muda bangsanya secara pedagogis. Kurikulum adalah rancangan pendidikan yang memberi kesempatan untuk peserta didik mengembangkan potensi dirinya dalam suatu suasana belajar yang menyenangkan dan sesuai dengan kemampuan dirinya untuk memiliki kualitas yang diinginkan masyarakat dan bangsanya secara yuridis. Kurikulum adalah publik yang didasarkan kepada dasar filosofi bangsa dan keputusan yuridis di bidang pendidikan. Selanjutnya itu program. Program pada pendidikan kejuruan dikembangkan untuk mendukung pencapaian kompetensi kerja lulusan. Program yang ditawarkan merupakan program yang memberi keterampilan, pengetahuan, sikap kerja, serta pengalaman wawasan dan hubungan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan pilihannya. Karenanya, SMK didorong untuk dapat memanfaatkan sumber daya, baik internal maupun eksternal, yang tersedia. Dengan demikian, program pembelajaran tidak cukup dikembangkan untuk di kelas saja, tetapi dibutuhkan program yang membatasi dunia kerja yang dikenal dengan program pendidikan sistem ganda, di mana mengkombinasi antara pemberian pengalaman belajar di sekolah dan pengalaman kerja di industri. Selanjutnya yaitu manajemen. Manajemen dimaksudkan pada tata kelola sekolah berdasarkan pada tata aturan yang berlaku, seperti manajemen berbasis sekolah, sekolah berbasis ISO, dan lainnya. Manajemen dapat diartikan sebagai pengelolaan sumber daya sekolah, meliputi siswa, pendidik dan tenaga kependidik, sarana prasarana, kurikulum, dana, organisasi, pembelajaran baik teori maupun praktik masyarakat, DUDI. Sejalan dengan kebijakan desentralisasi, manajemen berbasis sekolah merupakan pilihan. Kebutuhan ini muncul terkait dengan upaya peningkatan mutu pendidikan dan pelayanan kepada stakeholder yang tidak hanya menekankan pada hasil, namun pada input dan proses. Sekolah diberi kewenangan dan kekuasaan secara luas untuk mengembangkan, mengelola kegiatan sekolah sesuai dengan potensi, tuntutan, dan kebutuhannya. Materi yang ketiga yaitu hardware yang terdiri yang pertama laboratorium. Laboratorium merupakan salah satu sarana pendukung perilaku ilmiah bagi siswa dan guru untuk meningkatkan pemahaman tentang ilmu pengetahuan ataupun teori-teori. Terdapat 3 tipe laboratorium untuk sekolah, teknik, dan kejuruan, yaitu unit laboratorium, general unit laboratorium,
Dan yang ketiga, general laboratorium. Unit laboratorium difungsikan untuk membekali pemahaman dalam bidang yang luas, namun spesifik dan mendalam. Peralatan yang tersedia diselaraskan untuk keperluan perusahaan seperti perusahaan otomotif, robot, pengelasan. General unit laboratorium berfungsi untuk memberikan pengalaman yang lebih luas seperti halnya yang ada di industri. General laboratorium difungsikan untuk pengembangan karakteristiknya, paling tidak melingkupi 3 jenis industri seperti logam, kayu, dan listrik. Laboratorium diperlukan sesuai dengan kebutuhan kurikulum. Laboratorium harus mampu memenuhi kebutuhan pembelajaran dengan tersedianya alat, bahan, dan praktikum yang memadai, serta dikelola secara profesional. Kegiatan pembelajaran lebih menekankan pada eksperimen ataupun pengujian seperti bahan, proses, dan hasil untuk SMK. Laboratorium termasuk ruang pembelajaran umum. Ketentuan kelengkapan peralatan baik dalam jumlah dan jenis mengacu pada lampiran Peraturan Materi Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008. Selanjutnya yaitu bengkel. Seperti halnya laboratorium, bengkel juga merupakan ruang pembelajaran. Bengkel lebih menekankan pada kegiatan pembelajaran praktik. Dalam kurikulum SMK, kegiatan praktik termasuk kelompok mata pelajaran produktif. Pembelajaran praktik diselaraskan tuntutan kompetensi industri. Keberadaan bengkel harus mampu memenuhi kebutuhan pembelajaran dengan ketersediaan peralatan yang relatif baru dan bahan praktik yang memadai dan terstandar. Selanjutnya yaitu sarana dan prasarana. Kebutuhan sarana dan prasarana untuk SMK lainnya seperti ruang pimpinan, ruang tata usaha, ruang guru, ruang bimbingan konseling, ruang kelas, ruang perpustakaan, tempat ibadah, ruang UKS, ruang organisasi kesiswaan, ruang jamban, gudang, ruang sirkulasi, ruang bermain atau olahraga. Dalam lampiran Peraturan Materi Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang standar sarana dan prasarana sekolah menengah kejuruan. Setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.